Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Dr. Abdul Aziz Wahab BAMHG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 dan 2, yakni Ustazah Nur Fatimah MPD dan Ustadz Syaiful Islam MKomI. Yang saya hormati kedua orang tua saya. Perkenalkan, nama saya Zulfia Putri Nuraini dari Prodi PAI Fakultas Tarbiyah. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Konsep Tarbiyah Ruhiyah dalam Al-Quran Surah Asy-Syams dan relevansinya dalam pembentukan akhlak siswa di era modern. Yang pertama ialah abstrak. Penelitian ini membahas konsep tarbiyah ruhiyah dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 serta relevansinya dalam pembentukan akhlak siswa di era modern. Metodenya ialah library research dan kualitatif. Teknik analisis yaitu konten analisis dan fokusnya tazkiyatun nafsi dan pembinaan karakter siswa. Bab 1 pendahuluan yaitu atau latar belakang krisis akhlak siswa di era modern serta meningkatnya kasus bullying dan degradasi moral dan pendidikan lebih menekankan kognitif daripada spiritual. Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 sebagai solusi dari ruhiyah tersebut. Fokus penelitian menganalisis konsep tarbiyah ruhiyah dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10 dan relevansinya terhadap pembentukan akhlak siswa di era modern. Rumusan masalahnya dibagi menjadi 3, yakni bagaimana konsep tarbiyah ruhiyah dalam Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10. Yang kedua, apa yang nilai tarbiyah ruhiyah dalam ayat tersebut. Yang ketiga, bagaimana relevansinya dalam pembentukan akhlak siswa. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan konsep tarbiyah ruhiyah, menganalisis nilai tazkiyatun nafsi, dan yang ketiga, yang terakhir, merelevansikan dengan pendidikan akhlak modern. Manfaat penelitian dari segi teoritis dan praktis. Teoritis menambah hasanah pendidikan Islam, dan yang praktis referensi bagi guru dan lembaga pendidikan. Kajian penelitian terdahulu saya menemukan ada 5, yakni eksistensialisme dalam Quran Surah Asy-Syams. Yang kedua, konsep tazkiyatun nafs. Yang ketiga, integrasi pendidikan ruhiyah. Yang keempat, metode pendidikan ruhani. Yang kelima, pendidikan ruhiyah dan insan kamil. Dan research gap-nya yakni fokus aplikatif pada akhlak siswa di era modern. Bab 2 pengertian dari tarbiyah ruhiyah itu sendiri. Tarbiyah ialah mendidik dan mengembangkan, serta ruhiyah aspek spiritual atau jiwa. Konsep tazkiyatun nafs itu sendiri dibagi menjadi penyucian jiwa, menghilangkan sifat tercela, menumbuhkan sifat terpuji, integrasi iman, ilmu, dan amal. Konsep akhlak di era modern yakni akhlak sebagai kondisi jiwa, serta tantangannya yakni hedonisme, digitalisasi, serta individualisme. Dan solusinya itu sendiri, penguatan dimensi spiritual. Kerangka konseptualnya itu terbagi menjadi Quran Surah Asy-Syams ayat 7-10, konsep tazkiyatun nafs, konsep tarbiyah ruhiyah, akhlak modern menurut Imam Al-Ghazali, serta relevansi konsep tarbiyah ruhiyah dengan konsep akhlak di era modern. Metode penelitiannya yakni jenisnya kualitatif, pendekatannya library research, sumbernya yakni Al-Quran, tafsir, buku, dan jurnal, dan lain-lain. Objek penelitiannya itu sendiri yakni konsep tarbiyah ruhiyah dalam Quran Surah Asy-Syams dan relevansi dalam menentukan akhlak siswa. Teknik pengumpulan datanya itu sendiri ada 2, yakni studi pustaka dan dokumentasi.
Teknik analisis data, metodenya itu yakni konten analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, reduksi data, yang ketiga, kategorisasi, yang keempat, interpretasi, yang kelima, penarikan kesimpulan. Keabsahan datanya itu sendiri yakni triangulasi sumber, yang kedua, ketekunan pengamatan terhadap teks atau tekstual analisis melalui analisis pendekatan tematik atau maudhu'i. Yang ketiga, uji kredibilitas melalui referensi yang otoritatif dan muktahir. Yang terakhir, konsistensi dan objektivitas melalui reduksi dan klasifikasi data. Yang penutupnya yakni Tarbiyah Ruhiyah dalam Quran Surah Asy-Syams menjadi solusi pembentukan akhlak siswa yang relevan di era modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.